Baik, sekarang kita mulai lagi. Kita mau mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan proporsi dalam geometri. Kita lihat di sini, selain tadi yang sudah kita pelajari tentang sifat-sifat proporsi mengenai sifat resiprokal dan juga satu lagi sifat proporsi yang tadi itu sifat resiprokal dengan sifat cross product atau kali silang. Nah, sekarang ada lagi properties yang baru atau sifat proporsi yang baru, yaitu sifat yang ketiga dan keempat. Yang ketiga ini dikatakan bahwa jika A per B sama dengan C per D, maka A per C akan sama dengan B per D. Kemudian, jika A per B sama dengan C per D, maka A plus B per B itu sama saja dengan C plus D per D. Ini kan sama saja dengan kedua ruas ditambah 1 ya. Ini tambah 1, ini juga tambah 1. 1 itu kan B per B. Di sini satunya yang di ruas sebelah kanan itu D per D. Jadi bisa berlaku demikian. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh soal yang pertama ini disuruh melihat apakah statement ini benar atau salah. Masih ingat tentang logika matematika mungkin dulu di SMA? Jika maka. Jika maka itu bernilai salah kalau apa? Kalau si ininya benar, premis pertamanya benar, kemudian kesimpulannya salah, maka dia akan bernilai salah, selebihnya dia akan bernilai benar. Jadi jangan sampai sebabnya benar, akibatnya salah ya. Nah, kalau yang lain ini bisa benar. Sekarang kita coba lihat di sini. Jika P per 6 sama dengan R per 10, maka P per R sama dengan 3 per 5. P per 6 sama dengan R per 10. Berarti kalau R-nya pindah ke bawah, 6-nya pindah ke atas. P per R sama dengan 3 per 5. Betul ya? Karena tadi dikatakan kalau ini, maka hasilnya ini. Berarti statement yang A ini adalah statement yang benar. Kemudian, statement yang B, kita lihat. Jika A per 3 sama dengan C per 4, maka A ditambah 3 per 3 itu sama dengan C ditambah 3 per 4. Kita lihat nih, tadi ada properti yang kedua. Kalau A per B sama dengan C per D, maka A plus B per B sama dengan C plus D per D. Harusnya ini sih C plus 4 per 4. Tetapi di soal bukan C plus 4 per 4, C plus 3 per 4. Jadi ini tidak sama. Artinya apa? Statement ini adalah statement yang salah. Yang B itu salah. Kemudian kita lihat lagi yang example yang kedua, contoh yang kedua. Kita punya segitiga di sini. Kemudian diketahui bahwa AB per BD itu sama saja dengan AC per CE. AB per BD sama saja dengan AC per CE. Kita diminta untuk mencari berapa panjang BD. Kalau AB diketahui, AE diketahui, CE diketahui. Kalau misal AE adalah 30, CE 10, berarti AC adalah 20. Di sini. Modal kita ini. AB per BD sama dengan AC per CE. AB-nya 16, BD-nya kita belum tahu, di situ kita simbolkan X. Kemudian AC-nya ini ya 30 kurangi 10 tadi 20 dibagi dengan CE-nya ini 10. Jadi kalau kita cross product atau kali silang, di sini diminta untuk cross product, maka 20X itu akan sama dengan 160 sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan
8. X ini adalah BD. Jadi kita tahu BD-nya adalah 8. Nah, di sini kita mengenal istilahnya rata-rata geometri. Rata-rata geometri ini kita lihat di sini. Rata-rata geometri dari dua bilangan bulat positif. Nggak harus bilangan bulat ya. Rata-rata geometri dari dua bilangan positif A dan B adalah bilangan positif X sedemikian sehingga A per X itu sama dengan X per B. Jika kita tahu bahwa X-nya ini, jika persamaan ini, proporsi ini nanti diselesaikan, maka kita akan memperoleh nilai X itu akan sama dengan akar A kali B. Ini kalau kita kali silang kan X kuadrat sama dengan AB ya, sehingga nanti X itu akan sama dengan akar AB. Jadi X ini karena dia bilangan akar, pasti dia bilangan positif gitu. Jadi inilah si X inilah yang disebut sebagai rata-rata geometri. Jadi rata-rata geometri itu kalau ada bilangan, dua bilangan, maka rata-rata geometrinya berapa? Rata-rata geometrinya adalah akar dari perkalian dua bilangan tersebut. Contoh, di sini kita punya 8 dengan 18. Berapa rata-rata geometrinya? Tinggal di sini aja. Akar 8 kali 18. Akar 144 itu 12. Itu 8 per 12, 12 per 18. Ini perbandingan yang senilai, proporsi ini sama. Benar. Nah, kita lihat nih cara penggunaan dari rata-rata geometri ini mengenai ukuran kertas. Di skala internasional kita punya standar kertas itu A4, A3. A4 ini lebarnya 210. Kemudian panjangnya itu X. Kemudian A3 itu panjangnya 420, lebarnya itu X. Nah, X pada A4 dengan X pada A3 itu adalah X min geometri atau rata-rata geometri. Sehingga nanti kita bisa membandingkan begini, panjang dengan lebar dengan panjang, lebar dengan panjang. 210 banding X itu akan sama dengan X banding 420 yang bersesuaian ya perbandingannya. Sehingga kita akan memperoleh rata-rata geometrinya adalah ini X. Jadi kan X kuadrat ini tinggal di cross product saja akan sama dengan 210 kali 420, sehingga X-nya itu akar 210 kali 420. 210 akar 2. Ini adalah rata-rata geometrinya. Kemudian di sini ada penggunaan proporsi dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Di sini ada model perahu Titanic. Di situ skala dalam model ini diketahui bahwa si panjangnya itu 107,5 inch, kemudian lebarnya itu 11,25 inch. Sedangkan kapal Titanic itu sendiri dia punya panjang sampai dengan 882,75 kaki. Kemudian berapa lebar dari kapal Titanic sesungguhnya? Kalau ternyata Titanic ini merupakan representasi yang skalanya memang diperkecil dari yang sebelumnya. Jadi kita tinggal bandingkan saja length yang skala model dengan
yang sebenarnya 107,5. Kita lihat di sini. Width Titanic dengan yang model, jadi yang sebenarnya dengan yang model, terus panjang sebenarnya dengan panjang model. Panjang Titanic lebar Titanic yang sebenarnya kita yang belum tahu, kita mau cari panjang lebar Titanic pada model kita sudah tahu, panjang Titanic sebenarnya sudah ada, panjang model dari Titanic itu sudah ada juga, sehingga nanti kita bisa dapat model Titanic itu X per 1,2 inch. Oh iya, ini belum sama ya ukuran unitnya, tetapi tidak jadi masalah. Kenapa? Karena di sini yang X-nya pun nanti pasti harus dalam berukuran feet. Jadi kalau misalkan kita membanding proporsi ini kan perbandingan sebetulnya kita bisa bikin cross product ya, yang feet dengan feet, yang inch dengan inch gitu. Kalau misal kita selesaikan, maka nilai X-nya ini akan sama dengan cross product dibagi. Ini kurang lebih 92,4 feet berarti, karena dia mengikut yang length sebenarnya tadi, ukurannya dalam feet atau kaki. Nah, ini tentang menyelesaikan masalah-masalah di dalam geometri dengan menggunakan proporsi. Tadi sudah dibahas juga mengenai penggunaan mean geometri atau rata-rata geometri dari dua buah bilangan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini masih guide praktis, kalau perlu dicek. Geometri mean yang tadi kita sudah bahas konsepnya, tinggal kalau dijumlah dengan bilangan yang sama lagi, itu berarti ini juga ya plus 5. Dan seterusnya, ini bisa dikerjakan di rumah. Kita tinggal klik saja halaman 449 sebagai latihan, kita bisa mencobanya di rumah. Demikian, terima kasih. Kita bertemu lagi pada part berikutnya.